Baik, perkenalkan nama saya Riner Valerio Baharu. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul jaringan pada tumbuhan. Jadi sebelum kita masuk ke jaringan-jaringan pada tumbuhan itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari jaringan pada tumbuhan. Jadi jaringan pada tumbuhan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang bekerja sama atau bekerja sama-sama untuk menjalankan fungsi tertentu dalam tubuh tumbuhan. Jaringan tumbuhan merupakan dasar dari struktur dan fungsi tumbuhan dan berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup tumbuhan. Setelah kita mengetahui pengertian dari jaringan pada tumbuhan, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam jaringan pada tumbuhan. Yang pertama itu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang terus-menerus mengalami pembelahan atau bersifat embrionik. Sel meristem membelah terus untuk menghasilkan sel-sel baru. Beberapa hasil pembelahan akan tetap berada dalam jaringan meristem yang disebut sel inisial atau sel permulaan. Adapun berdasarkan letaknya, jaringan meristem terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu jaringan apikal atau ujung. Adalah jaringan meristem yang letaknya berada di ujung batang dan ujung akar tanaman. Ciri utama dari jaringan meristem apikal adalah memiliki sel-sel yang tumbuh memanjang. Yang kedua itu meristem interkular atau askilar atau di antara, adalah jaringan meristem yang letaknya berada di antara jaringan meristem primer dan jaringan meristem dewasa. Umumnya dapat ditemui di pangkal batang, pangkal cabang, pangkal ranting, dan pangkal daun pada tumbuhan. Yang ketiga itu meristem lateral, adalah jaringan meristem yang letaknya berada bersebelahan dengan organ-organ pada tumbuhan. Jaringan ini memiliki sel yang aktif membelah dan tumbuh ke samping. Pertumbuhan sel-sel tersebut disebut dengan pertumbuhan sekunder. Berdasarkan asal bentuknya, yaitu dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama jaringan promeristem, jaringan meristem primer, dan jaringan meristem sekunder. Jadi yang kedua itu jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan tubuh tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis disebut sebagai jaringan pelindung karena berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan, misalnya pengaruh suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat penguapan. Yang berikutnya itu jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel hidup yang memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda-beda. Jaringan parenkim dapat ditemukan di hampir seluruh bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jadi yang berikutnya itu jaringan penyokong. Jaringan pada tumbuhan yang berfungsi untuk menunjang dan menguatkan bentuk tumbuhan. Jaringan penyokong disebut jaringan mekanik. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Yang pertama itu jaringan kolenkim, adalah jaringan tumbuhan yang berperan sebagai penyokong dan penguat pada organ tumbuhan muda yang masih aktif tumbuh. Jaringan ini memiliki ciri khas, yaitu sel-selnya memiliki dinding sel yang menebal, tidak merata, terutama di sudut-sudut sel. Penebalan dinding sel ini terdiri dari selulosa dan hemiselulosa yang memberikan fleksibilitas dan kekuatan pada jaringan kolenkim. Yang kedua itu jaringan sklerenkim. Jaringan adalah jaringan penguat pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel mati dengan dinding sel yang tebal,
dan keras. Dinding sel ini mendukung lignin, sebuah polimer kompleks yang memberikan kekuatan dan kekakuan pada jaringan. Jaringan skelenkrin memberikan dukungan struktural yang kuat pada tumbuhan, terutama pada bagian tubuh tumbuhan yang sudah dewasa. Yang berikutnya itu jaringan pengangkut. Adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan tingkat tinggi yang terdiri dari xilem dan phloem. Xilem meliputi trakea dan trakeida serta unsur-unsur lain seperti serabut dan parenkim. Xilem khususnya trakea dan trakeida berfungsi mengangkut mineral dan air dari akar sampai ke daun, sedangkan phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian organ yang lain, yaitu batang, akar, atau umbi. Jaringan pengangkut pada tumbuhan sering disebut juga dengan jaringan vaskular. Yang berikutnya kita akan masuk ke fungsi dari setiap jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Yang pertama itu jaringan meristem, memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai jaringan penyokong pada pertumbuhan diameter batang. Yang kedua, sebagai jaringan yang membuat tumbuhan menjadi meninggi pada batang dan memanjang pada akar. Yang ketiga, sebagai jaringan penyokong organ perantara tanaman. Yang keempat, sebagai jaringan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Yang kedua itu jaringan epidermis. Fungsi utama jaringan epidermis pada tumbuhan yaitu sebagai pelindung luar pada setiap organ tumbuhan. Selain itu, epidermis menjadi jaringan tempat pertukaran zat dan menghambat hilangnya air karena penguapan. Yang berikutnya itu fungsi dari jaringan parenkim. Fungsi dari jaringan parenkim adalah yang pertama, pembuat cadangan makanan. Yang kedua, menyiapkan cadangan makanan. Yang ketiga, menyimpan air. Yang keempat, menyimpan udara. Dan yang kelima, jaringan regenerasi. Yang berikutnya itu fungsi jaringan kolenkim. Fungsi jaringan kolenkim yang menyusun organ daun berfungsi untuk memberikan dukungan struktural pada daun dan membantu menjaga bentuk tersebut. Jaringan kolenkim pada batang berfungsi untuk mendukung mekanisme bagi batang tumbuhan. Ini membantu tumbuhan agar tetap tegak dan mampu menahan tekanan dari berbagai arah, seperti tekanan angin atau berat dari daun dan buah. Yang berikutnya itu fungsi dari jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim memberikan tumbuhan kekuatan dan kekakuan yang diperlukan untuk tetap tegak. Jaringan sklerenkim melindungi tumbuhan dari tekanan fisik dan kerusakan yang bisa disebabkan oleh faktor eksternal. Dan sel-sel sklerenkim yang keras dan dinding yang tebal membuat tumbuhan lebih tahan terhadap cuaca buruk dan kondisi lingkungan yang keras. Yang berikutnya itu fungsi dari jaringan pengangkut. Jaringan ini berfungsi untuk pengangkutan air dan unsur hara dan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian tumbuhan ke bagian tubuh tumbuhan yang lain. Jaringan pengangkut ada 2 macam, yaitu yang pertama xilem dan yang kedua adalah phloem. Xilem adalah pembuluh kayu yang menyalurkan air dan zat hara dari akar ke daun. Sedangkan phloem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan.